أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. Alhamdulillah, jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang sangat besar, yaitu pemberian iman dan kita bisa beramal soleh. Jadi di dunia ini Pak, manusia sudah banyak sekali, diperkirakan ada 7 miliar. Subhanallah. Dan dikatakan bahwa Islamnya itu hanya 1,5 miliar. Masa ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat kuantitas atau banyaknya Islam, maka lihatlah di 2 sholat besar, yaitu sholat hari raya dan sholat hari Idul Adha, Fitri dan Idul Adha. Itulah umat Islam Pak. Tetapi kalau mau melihat kualitas iman umat Islam, maka lihatlah sholat subuhnya di masjid. Di dalam keterangan dikatakan Pak, Masya Allah, Rasulullah bersabda, sholatlah kamu, sholat subuhlah kamu berjamaah, walaupun kamu mendatanginya merangkak-rangkak. Masya Allah, banyak ulama-ulama mengatakan keuntungan bagaimana sholat subuh berjamaah. Sangat besar sekali. Jadi kita ini beruntung Pak, diberikan taufik dan hidayah, selalu menjaga sholatnya, istiqomah di masjid dan berjamaah. Ini adalah salah satu contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini jangan terkesan dengan suasana dan keadaan sebagaimana ikan di lautan, Pak. Ya, ikan di lautan ini walaupun airnya asin, tetapi ikan itu tidak asin. Nah, orang beriman itu seperti itu, harus seperti itu. Ya. Harus seperti ikan di laut, walaupun suasana dan keadaan lingkungan yang rusak, yang rusak, bermaksiat, maka orang beriman tidak boleh terkesan. Maka kita harus selalu menjaga sholatnya. Masya Allah. Inilah Pak, Masya Allah, orang beriman tamsilannya seperti itu. Jadi hadirin yang mulia, perkara yang paling penting adalah perkara iman. Kenapa sangat penting iman? Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ribuan nabi ke dunia ini. Dalam keterangan ada 124 ribu nabi dan 113 rasul. 313 rasul. Ini Pak, Masya Allah. Jadi 1.240.000. Jadi nabi itu bukan 25.000, bukan 25, tetapi ribuan. Semua nabi ini banyak yang dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam satu perkara, untuk seperkara, yaitu perkara la ilaha illallah. Karena perkara iman ini sangat penting. Apabila iman seseorang, apabila iman orang Islam ini lurus kepada Allah,
bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka iman ini akan mendatangkan amal yang baik. Ya, amal yang baik terutama menjaga sholat dan lainnya. Ini amal karena imannya lurus kepada Allah, maka amalnya baik, amalnya benar, masya Allah, sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan apabila amal-amal manusia umat Islam ini sudah baik, sudah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan suasana dan keadaan di dunia ini. Suasana dan keadaan menjadi baik. Menjadi baik, masya Allah, menjadi tenang, ya, rukun, tentram. Ini Pak yang didambakan oleh seluruh manusia. Ya. Bukan saja umat Islam yang mendambakan kedamaian, bukan saja umat Islam mendapatkan keamanan, tetapi seluruh umat di dunia ini mendambakan hal seperti ini. Ya, kuncinya ada di dalam hati-hati umat Islam. Dan apabila keadaan sudah seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan juga keluarkan keberkahan dari bumi. Maka akan orang Islam itu akan jaya. Masya Allah. Ada pertolongan Allah. Ya, malaikat-malaikat akan membantu. Masya Allah. Allah akan keluarkan semua keperluan di dunia untuk manusia, terutama untuk Islam. Semua benda, semua makhluk, semua pohon-pohon akan mengkhidmat kepada umat Islam. Dikeluarkan oleh Subhanahu. Dan apabila sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan tolong umat Islam. Masya Allah, umat Islam akan ditolong apabila imannya lurus kepada Allah. Sebaliknya Pak, apabila iman seseorang atau iman umat Islam di dunia ini sudah salah, ya, sudah salah berkeyakinan, ya, bukan kepada Allah lagi, maka ini iman ini akan mendatangkan amal yang rusak. Nah, ya, amal yang rusak, ya, amal-amal yang rusak. Sholatnya sudah ditinggalkan, sholatnya sudah tidak berjamaah. Ini amal-amal yang rusak yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kita ngaku sebagai umat Rasul, tetapi sudah meninggalkan sunnah Rasul. Masya Allah, ya. Padahal makhluk manusia yang paling super di dunia ini sampai hari kiamat tidak akan ada yang membandingi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Pak. Siapa yang seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Sebab ini Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang dicintai oleh Allah, yang selalu mendapat petunjuk dari Allah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi kalau imannya salah, maka amalnya akan rusak. Ya, sholatnya dingke-engkeknya, engke jadi bangke, ya. Sholatnya dinanti-nanti, engke jadi tereh modal, ya. Masya Allah. Ya, ini diulur-ulur waktu teh, ulur engke gitu. Ya. Apabila amal-amal sudah rusak, ya, sudah salah, sudah rusak seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan suasana dan keadaan menjadi buruk. Wah. Nungarana buruk, buah-buahan buruk, nanaon buruk, moal anu hadahar. Sok sahasi ayeuna jamin nu daek buah buruk. Moal ngaranna ge buruk, ya. Ah, ngaranna ge buruk, moal aya nu ieu, moal aya nu senengan. Ta'apun amun amalna anggeus salah, geus rusak, ku Allah datangkeun suasana nu buruk. Perzinahan, perselingkuhan, ya, mabuk-mabukan, ya, lobalah macam-macam kemaksiatan di dunia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tini Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diturunkan KBK alam dunia ini. Masya Allah.
Kemarin ya Pak, ayah sekelompok